Kami sampaikan kembali informasi pilihan Biro Semarang pagi ini. Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan di kolong tol Semarang Solo. Pelaku tidak lain adalah kekasih korban. Hindari perbaikan trotoar, seorang ibu dan putrinya tewas terlindas truk di jalur Pantura Batai. Pasca pemerintah serahkan harga minyak goreng pada pasar, minyak goreng kemasan mendadak berlimpah di Pasar Peterongan, Kota Semarang. Diduga karena terjadi kebocoran pada mesin pengering sebuah tempat pencucian pakaian atau penatu di Kota Salatiga terbakar, sehingga sejumlah pekerja menderita luka-luka. Dari video amatir terlihat kebakaran melanda tempat pencucian pakaian atau penatu di Jalan Sinoman Tempel, Kecamatan Sidoarjo, Sabtu siang. Api begitu cepat membesar dan menghanguskan tempat ini karena banyak pakaian mudah terbakar. Akibat kebakaran, pemilik dan 2 karyawan mengalami luka bakar. Kebakaran sempat disertai ledakan dari ruang pengering dan dugaan sementara api bersumber dari kebocoran pada mesin pengering. Sebelum kebakaran terjadi, para pekerja menyalakan mesin setrika uap menggunakan tabung LPG. Seorang ibu dan anak tewas terlindas truk gandeng di Jalan Pantura Batai. Diduga korban terjatuh menghindari perbaikan trotoar sehingga terlindas truk di belakangnya. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, jalur Pantura Batang, Kamis sore. Seorang ibu bernama Dasma dan putrinya asal desa Klidang Wetan, Kecamatan Batang, tewas mengenaskan terlindas truk gandeng. Kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor melewati perbaikan trotoar. Diduga menghindari perbaikan, korban bersama putrinya malah terjatuh. Naas, truk gandeng di belakangnya tidak bisa menghindar. Saya keluar terusan kaca si satpam sama teman-teman di belakang nabrak apa? Ya. Truk yang payu dah. Lalu sini ternyata sudah kondisi udah. Korban berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang. Cewek semua, Pak ya? Kira-kira saya semua. Ini berarti korban jatuh sendiri atau gimana, Pak? Tadi, Pak? Atau Kurang paham masalah itu. Ya. Iya. Ini pekerjaan apa, Pak, ini, Pak? Ini trotoar ini. Trotoar, perbaikan trotoar. Perbaikan trotoar. Sopir truk bernama Samuji langsung menyerahkan diri ke polisi. Sementara jasad kedua korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang. Di Klaten, seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat akibat bertabrakan secara frontal dengan sebuah truk di Puluhan Jatinom, Jumat siang. Korban menderita luka pada bagian kepala. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kuncoro Wijayanto dan Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Batang dan Klaten. Informasi lainnya, seorang perempuan muda tersesat di tengah hutan keramat di Kabupaten Grobogan karena mengikuti petunjuk jalan dari aplikasi Maps. Beruntung korban ditemukan setelah signal ponsel terlacak. Seorang perempuan bernama Nurma Firdinia Pratiwi, 22 tahun, tersesat di tengah hutan keramat, Desa Sukihmanik, Kecamatan Tanggung Harjo, Grobogan, Kamis malam lalu. Dari video yang direkam oleh korban, ia terjebak di jalanan berlumpur dalam kondisi gelap gulita. Beruntung keberadaan korban diketahui tim SAR gabungan dari sinyal ponsel. Korban kemudian diminta menyalakan sepeda motor dan membunyikan klakson agar bisa diketahui warga sekitar. Korban akhirnya ditemukan warga dalam keadaan lemas dan trauma. Untuk proses evakuasi alhamdulillah berjalan lancar. Hanya kendalanya karena jalan berlumpur, hanya kita bisa laksanakan dengan kendaraan antri dan jalan kaki. Kondisi korban bagaimana? Alhamdulillah korban ditemukan oleh anggota Polsek dan warga terlebih dahulu dalam keadaan lemas, tapi bisa diajak komunikasi. Korban mengaku mengikuti petunjuk aplikasi peta atau Maps di ponselnya menuju kota Semarang. Ia sempat berniat untuk putar balik, namun karena sudah terlalu jauh dan malam makin gelap, ia memutuskan melanjutkan perjalanan namun malah terjebak lumpur.
di tengah-tengah hutan gitu. Tengah hutan. Nggih. Mbak mengikuti apa? Jalur apa kok bisa sampai ke tengah hutan itu, Mbak? Jadi ngikutin map. Google Map. Nggih, awalnya kan ada orang-orang kayak gitu toh, ya positif tinggi ngikutin gitu, mesti jalannya bener gitu toh. Ternyata masuk perkebunan kayak gitu. Mau putar balik udah jauh banget soalnya. Itu dari mana mau kemana, Mbak? Dari Karanggede mau ke Semarang. Tim SAR bersama warga kemudian membawa korban ke Polsek Tanggung Harjo, menunggu dijemput oleh pihak keluarga. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pasca harga minyak goreng kemasan diserahkan kembali kepada mekanisme pasar, minyak goreng kemasan mendadak berlimpah di Pasar Peterongan Kota Semarang. Namun pedagang mengeluh karena harga mahal mencapai Rp25.000 per liter. Bak sulap minyak goreng kemasan mendadak berlimpah di Pasar Peterongan Kota Semarang Sabtu lalu. Padahal sebelumnya menjadi barang langka dan sulit ditemukan. Kondisi ini tidak lepas dari sikap pemerintah yang menyerah pada pengusaha minyak goreng. Harga minyak diserahkan kembali pada mekanisme pasar. Para pedagang mengaku setelah kebijakan berlaku, minyak goreng kemasan berbagai merek mengalir ke pasar. Namun dengan harga selangit Rp25.000 per liter. Menyesuaikan pemerintah toh Mas, 25 dari salesnya sudah mepet segitu kok. Di swalayan kan 24 sing 1 liter. Nah, yang 2 liter 48 sekian. Nah, di pasar harga menyesuaikan. Pedagang soto dan gorengan hanya bisa pasrah. Mereka terpaksa mengurangi ukuran gorengan agar tidak rugi. Ya waktu itu pemerintah ada program subsidi itu minyak jadi hilang gitu malahan, nggak ada gitu Mas. Malah pedagang itu harus ngantri ke supermarket, ke warung-warung itu harus ngantri dulu. Dan itu dibatasi ya Mas, 2 ya waktu itu liter ya? dibatasi dan harus dibendel sama, kalau kita beli ya misalnya 1 liter ya Mas ya, itu dibendel sama Pepsodent sama sabun baru boleh gitu, baru dapat beli gitu. Kalau dampak ya pasti omset kita berkurang, pendapatan kita berkurang lah Mas. Kalau mensiasati biar untuk mengurangi kerugian itu gorengannya gimana Pak? Ya, ini akhirnya volume gorengan itu dikurangi Mas. Yang dulu katakanlah jadi setengahnya lah Mas. Tapi gorengannya itu jadi setengahnya volume. Berbeda dengan Kota Semarang, minyak goreng kemasan justru langka di Pasar Rembang, Kabupaten Rembang. Hanya sebagian kecil pedagang yang masih memiliki stok, itu pun tidak seberapa. Pedagang mengaku belum mendapatkan pasokan dari distributor. Harga minyak goreng untuk sekarang yang 2 liter itu Rp50.000, kalau yang seliter Rp25. Itu pun barangnya sulit, nggak ada barang. Katanya sales kosong semua, nggak ada barang. Kemarin itu jual subsidi 28 sama 14. Terus sampai sekarang kosong. Sekarang sudah non subsidi. Harga kalau jual ya 25 sama sekitar 50-an apa 49 itu. Mulai tanggal 16 Maret 2022, pemerintah memutuskan harga minyak goreng pada mekanisme pasar agar tidak langka di pasaran. Ali Mustafirin dan Arif Nur melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Isi nganggo TV tabung. Wes gendang ganti nang digital. Sedelok meneh siaran TV analog alias TV kuno bakal dindekke karo pemerintah. Salah sijine katuju nganggo ningkatke akses internet ning negarane dhewe. Yen dibandingke karo negara liya, ya mestine isi rendet. Alasannya mergo frekuensine isi kanggo sinyal analog. Mulane, ayo podo migrasi ning digital. Akeh lho batine. Sinyale ajeg, gambar lan suarane bening. Ora ana meneh gambar semut-semut pating kemriyek. Lan iso weruh jadwal tayangan sing iso diatur nurut umur. Awake dhewe ya mesti bakal entuk pepeling yen ana bencana ing sekitar. Piye? Keren to? Apa kudu bayar? Ya ora lah. Siaran TV digital ora perlu kuota lan ora bayar langganane, alias gratis. Lah, masalahnya yen arep nangkep siaran digital ora gur nganggo antena UHF sing wis biasa dienggo. Kudu perlu nganggo tambahan alat sing diarani set-top box. Ben siaran sing ditangkep tambah bening lan kinclong.
Neng, ojo kuatir. Kominfo bakal wenehi STB gratis kanggo masyarakat, nanging kudu nganggo syarat. Sopo ngerti sampean kabeh ento. Nah, piye carane ngerti TV-mu wis digital apa analog? Coba cek neng TV-mu. Ono pilihan DTV utawa tulisan HD ning sebelah channel. Kanggo panjenengan kabeh arep tuku TV, iso takon karo sing dodol. TV-ne wis digital apa urung? Amargi panjenengan kedah mangertos. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.